Selama bertahun-tahun, beredar berbagai rumor tentang meningkatnya ketegangan antara Pangeran William dan pamannya, Pangeran Andrew. Bisikan mengenai hubungan yang renggang terus terdengar, meski tak pernah ada konfirmasi resmi. Semua berubah pada sebuah acara kerajaan ketika sebuah momen yang tak terlupakan menghapus seluruh keraguan. Di depan kamera dan para tamu yang terkejut, Pangeran Andrew menatap Catherine, Putri Wales, dengan pandangan dingin tajam seperti ingin menghabisi. Dan apa yang terjadi setelah itu langsung tercatat dalam sejarah. Apa sebenarnya yang ia lakukan? Dan mengapa momen tersebut mengguncang keluarga kerajaan? Mari kita ungkap semuanya. Perseteruan antara Pangeran William dan Pangeran Andrew. Untuk memahami betapa seriusnya kejadian itu, kita perlu kembali ke akar masalah. Semua bermula dari pengakuan beberapa orang dalam istana mengenai sebuah komentar yang pernah diucapkan Pangeran Andrew tentang Catherine, Putri Wales. Menurut laporan, ucapannya bukan sekadar komentar biasa. Nada yang digunakan dianggap pedas, tidak sopan, dan mengandung iri hati. Dalam buku biografi kerajaan berjudul The Fall of the House of York, penulis Andrew Looney mengungkap bahwa Andrew melontarkan kritik terhadap Catherine setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Waktunya pun membuat situasi semakin buruk. Saat seluruh keluarga seharusnya bersatu, komentar Andrew justru menarget Catherine pada saat ia baru saja memikul peran yang lebih besar. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Looney juga menulis bahwa Andrew tampak tidak senang dengan meningkatnya peran dan popularitas Catherine di dalam keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, Catherine Middleton telah menjadi salah satu sosok yang paling dihormati di lingkaran monarki. Dengan sikap anggun, disiplin, dan kehadiran yang selalu stabil, banyak yang melihatnya sebagai penyelamat citra keluarga kerajaan. Namun alih-alih menunjukkan dukungan, Andrew justru dikabarkan sering membuat komentar tidak menyenangkan di balik layar. Buku tersebut menggambarkan bahwa ia mengejek Catherine karena didorong rasa iri. Bagi Pangeran William, hal tersebut bukan hanya tidak sopan, tetapi sebuah penghinaan pribadi. Catherine bukan hanya istrinya, tetapi juga sosok yang ia percayai untuk membantunya memimpin monarki di masa depan. Mendengar pamannya berbicara buruk tentang istrinya membuat hubungan mereka runtuh seketika. Sejak saat itu, William mulai menjaga jarak dari Andrew, dan hubungan yang pernah ada di antara mereka tak pernah kembali utuh. Namun cerita tidak berhenti di sana. Perseteruan antara William dan Andrew bukan hanya dipicu oleh satu komentar. Masalah ini juga dipengaruhi oleh serangkaian skandal Andrew, tekanan opini publik,
serta perdebatan internal keluarga mengenai bagaimana seharusnya ia diperlakukan. Perlu diingat, sebelum komentar tentang Kate mencuat, Pangeran Andrew dulunya adalah sosok yang dihormati. Sebagai putra kedua ratu, ia bertugas di Angkatan Laut Kerajaan dan bahkan ikut dalam Perang Falklands. Selama beberapa waktu, ia dipuji karena keberanian dan pesonanya. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, reputasinya mulai hancur. Skandal terburuk muncul dari hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Foto-foto, kedekatan, dan berbagai tuduhan memicu badai kritik yang tak pernah bisa ia hindari. Wawancara BBC pada tahun 2019 yang seharusnya membersihkan namanya justru memperburuk situasi. Jawaban-jawaban Andrew menimbulkan lebih banyak keraguan, sementara ia tidak mampu memberikan penjelasan meyakinkan mengenai hubungannya dengan Epstein. Opini publik pun berbalik melawannya. Pada Januari 2022, Ratu mencabut semua gelar militer dan patronase kerajaan milik Andrew. Ia bahkan tidak lagi diperbolehkan menggunakan gelar His Royal Highness dalam kapasitas resmi. Bagi seseorang yang membangun identitasnya melalui status dan kehormatan, ini adalah pukulan yang sangat berat. Meski begitu, Andrew dikabarkan tetap berharap suatu hari bisa kembali ke tugas publik. Ia percaya bahwa waktu akan membuat masyarakat melupakan skandal tersebut. Namun William dan Raja Charles memiliki pandangan berbeda. Bagi mereka, keberadaan Andrew justru menjadi beban. Namanya dikaitkan dengan skandal dan reputasinya tidak memungkinkan ia kembali mewakili kerajaan dengan terhormat. Sumber-sumber dari dalam istana menyebut bahwa William selama bertahun-tahun semakin jengkel terhadap pamannya. Ia melihat Andrew sebagai seseorang yang terus bergantung pada hak istimewa. Ia menolak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sementara William dengan hati-hati membangun citranya sebagai sosok yang penuh dedikasi dan menjunjung tinggi nilai keluarga, perilaku Andrew justru sering terlihat bertolak belakang. Komentarnya tentang Catherine menjadi seperti tetes terakhir bagi William. Ucapan Andrew menunjukkan bukan hanya rasa iri, tetapi juga kurangnya penghormatan terhadap peran penting Catherine. Ia bukan sekadar istrinya, ia adalah calon permaisuri kerajaan. Menghina Catherine berarti secara tidak langsung menghina William dan masa depan monarki itu sendiri. Sumber dekat keluarga kerajaan menyebut bahwa William memutuskan untuk menjaga jarak. Secara pribadi, ia dikabarkan menegaskan bahwa Andrew tidak akan pernah kembali mengemban tugas resmi selama ia masih memiliki suara dalam keputusan tersebut. Ketika William kelak naik takhta, Andrew akan tetap berada di luar lingkaran anggota kerajaan yang aktif. Namun itu belum semuanya.
Raja Charles kini menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam masa pemerintahannya. Di tengah situasi pelik ini, ia berdiri sebagai seorang raja sekaligus seorang kakak. Dua peran yang seringkali saling bertentangan. Sebagai kakak, Charles masih memiliki ikatan emosional. Ia mengenal Andrew sejak kecil, mengetahui sifat baik dan buruknya, dan dalam beberapa kesempatan, kasih sayangnya sebagai saudara masih terlihat. Di balik layar, Charles beberapa kali memberikan dukungan diam-diam dan memastikan kondisi Andrew ketika sang adik berada pada titik terendah. Salah satu momen itu terjadi ketika Charles memberikan pinjaman finansial untuk membantu Andrew menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat. Tindakan yang menunjukkan bahwa meski reputasi keluarga telah tercoreng, ikatan pribadi sebagai saudara tidak sepenuhnya hilang. Namun sebagai raja, Charles tidak dapat mengabaikan sisi lain dari masalah ini. Skandal-skandal Andrew telah menciptakan kerusakan besar pada citra monarki. Institusi kerajaan berdiri di atas fondasi kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu terguncang, memulihkannya sangat sulit. Charles memahami bahwa rakyat menuntut pertanggungjawaban, dan bagi banyak orang, Andrew bukan simbol kesetiaan, melainkan simbol aib. Inilah titik di mana Charles dan William sering berbeda pandangan. Charles mengutamakan persatuan keluarga. Ia telah melewati puluhan tahun penuh konflik dalam keluarganya sendiri dan percaya bahwa monarki akan lebih kuat ketika anggota keluarga tidak sepenuhnya disingkirkan. Karena itu, ia cenderung lebih lunak terhadap Andrew, berharap masih ada cara menyeimbangkan kasih keluarga dengan tanggung jawab publik. Namun William melihatnya jauh lebih sederhana. Baginya, Andrew tidak boleh kembali dalam bentuk apapun. Upaya sekecil apapun untuk memberinya peran publik hanya akan melemahkan monarki dan memicu gelombang kritik baru. William berpendapat bahwa keberlangsungan institusi bergantung pada kepercayaan rakyat, dan Andrew telah kehilangan kepercayaan itu secara permanen. Dalam pandangan William, tidak ada ruang untuk kompromi. Laporan menyebut bahwa William marah setiap kali isu tentang kembalinya Andrew muncul. Para sumber dalam menggambarkan adanya perdebatan sengit, dengan William menegaskan bahwa setiap langkah untuk melunakkan sikap terhadap pamannya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Baginya, ini bukan soal balas dendam pribadi, melainkan upaya melindungi lembaga kerajaan. Monarki harus bergerak maju, sementara Andrew menurutnya adalah bagian dari masa lalu. Perbedaan pandangan antara Charles dan William juga sesekali terlihat dalam acara-acara publik. Pada acara Together at Christmas yang diselenggarakan Catherine pada 2024, nama Andrew dan mantan istrinya, Sarah Ferguson,
tidak ada dalam daftar undangan. Secara resmi, hal itu dijelaskan sebagai masalah kapasitas dan fokus acara, tetapi para pengamat kerajaan mengerti pesan yang sebenarnya. William dan Catherine jelas tidak ingin Andrew hadir dalam acara yang menekankan nilai persatuan, kebaikan, dan kepercayaan. Kemudian pada Paskah 2025, Andrew hadir dalam kebaktian gereja di Windsor. Kamera merekam saat ia tiba, namun William dan Catherine tidak terlihat di sana. Bagi sebagian orang, hal itu tampak seperti kebetulan. Namun bagi yang lain, momen itu terasa seperti keputusan yang disengaja. William memilih untuk tidak berdiri di samping pamannya di hadapan seluruh bangsa. Keputusan-keputusan kecil seperti ini, meski terlihat halus, perlahan membentuk gambaran yang jauh lebih besar. Sebagai raja, Charles terus berusaha menyeimbangkan kesetiaan keluarga dengan kewajibannya terhadap monarki. Sementara itu, William sebagai pewaris takhta mulai menarik garis tegas untuk masa depan, menunjukkan dengan jelas apa yang masih dapat diterima dan apa yang tidak. Meskipun demikian, beberapa laporan menyebut bahwa Andrew masih menyimpan sedikit harapan untuk mendapatkan kembali kehormatan, terutama setelah kontroversi terkait komentarnya mengenai Catherine, Putri Wales. Namun saat spekulasi itu mulai bermunculan, Andrew mengambil langkah lain. Langkah yang akhirnya menghancurkan peluang terakhirnya untuk memulihkan posisi di dalam keluarga kerajaan. Penasaran apa yang ia lakukan dan mengapa hal itu mengubah segalanya? Mari kita lanjutkan. Tatapan Pangeran Andrew di pemakaman Duchess of Kent. Semua berawal pada 16 September 2025 di pemakaman Duchess of Kent. Hari itu tenang, namun syarat duka. Katedral Westminster berdiri megah di bawah cahaya pagi. Tembok batunya memantulkan keseriusan acara tersebut. Jalanan di sekitarnya dipadati warga yang ingin memberikan penghormatan terakhir, meski jumlahnya tidak sebanyak pemakaman kerajaan lain. Tetap saja, rasa kehilangan terlihat jelas di wajah mereka yang hadir. Namun suasana khidmat itu tiba-tiba terganggu oleh satu tindakan Pangeran Andrew. Sebuah tindakan yang membuat semua orang terpaku. Ikutilah hingga akhir, karena apa yang terjadi setelah itu mengungkap akhir dari upaya Pangeran Andrew untuk tetap berada dalam lingkaran keluarga kerajaan. Di dalam katedral, semuanya tertata dengan sangat rapi. Rangkaian bunga gelap menghiasi lorong-lorong, sederhana namun elegan. Alunan organ mengisi ruangan, sementara para tamu masuk dengan langkah pelan. Aroma bunga dan lilin memenuhi udara, menciptakan suasana hening, damai, namun penuh kesedihan. Di antara para tamu hadir anggota keluarga kerajaan.
Raja Charles setia duduk di barisan depan. Ratu Camilla absen karena sakit. Sehingga Putri Anne duduk tak jauh dari sang raja dengan postur tegap dan sorot mata tenang. Acara dimulai dengan bacaan dari kitab suci, disusul nyanyian himne yang dibawakan oleh paduan suara. Kemudian tibalah Pangeran dan Putri Wales. William berjalan dengan ketenangan khasnya, memberikan salam hormat kepada orang-orang di sekitarnya. Catherine menyusul, anggun dalam busana hitam sederhana dengan topi berkerudung pendek. Keheningan yang muncul saat mereka memasuki ruangan mengingatkan semua orang akan kedudukan penting calon ratu masa depan. Mereka berjalan perlahan. Setiap langkah terukur. Namun kedatangan yang paling mengejutkan adalah Pangeran Andrew dan mantan istrinya, Sarah Ferguson. Tak ada yang benar-benar menyangka mereka akan hadir. Keduanya telah mundur dari tugas kerajaan sejak 2016 dan hidup jauh dari sorotan publik, persis seperti keputusan Pangeran Harry pada 2020. Meskipun begitu, kehadiran mereka, upacara berjalan seperti yang diharapkan dengan doa, himne, dan momen hening untuk merenung. Mereka bahkan menyanyikan himne favorit sang Duchess, Ave Verum Corpus. Para tamu maupun anggota keluarga menundukkan kepala mengikuti ritme khidmat dari prosesi tersebut. Namun yang mengejutkan semua orang adalah ketika sebagian besar orang sedang tenggelam dalam keheningan, Andrew justru terlihat menatap orang-orang di sekitarnya, termasuk Catherine Middleton, dengan sorot mata yang tampak seperti menahan tawa. Sikap itu bukan hanya tidak menghormati keluarga kerajaan, tetapi juga merupakan bentuk ketidaksopanan terhadap mendiang Duchess yang telah mendedikasikan hidupnya untuk monarki. Pada saat itu, segalanya masih terlihat tenang, teratur, dan penuh hormat. Namun kendali itu mulai runtuh perlahan ketika upacara mendekati akhir. Tetaplah menyimak karena apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Karena sikap Andrew sepanjang pemakaman, ketegangan sudah terasa sejak awal. Saat kebaktian berlangsung, ia berulang kali mencoba berinteraksi dengan berbagai anggota keluarga, sedikit mencondongkan tubuh, mencoba memberi isyarat kecil atau mengucapkan beberapa kata. Namun tidak ada siapapun yang benar-benar menanggapi. Kepala tetap tertunduk, pandangan tetap lurus ke depan, dan bahkan senyum sopan kecil yang biasanya diberikan kepada kerabat jauh tidak tampak sama sekali. Terlihat jelas bahwa kehadirannya tidak diinginkan, atau setidaknya tidak ada yang ingin memulai percakapan dengannya. Sarah yang berdiri di sampingnya beberapa kali mencoba meredakan suasana dengan senyuman kecil atau bisikan singkat, tetapi semua itu tidak membawa perubahan. Jarak antara Andrew dan anggota keluarga lainnya terasa semakin besar seiring berlalunya waktu.
Bahkan ketika ia mencoba berbisik pada sepupu terdekat atau mengulurkan tangan untuk bersalaman, ia disambut dengan penghindaran halus. Sikap menolak itu memang tidak keras, tetapi dalam suasana pemakaman yang tersusun rapi, penolakan itu sangat terlihat. Rasa canggung begitu terasa di ruangan itu, meski upacara tetap berjalan tanpa hambatan. Tatapan Andrew beberapa kali bergerak ke berbagai arah, seakan mencari sedikit pengakuan, namun tidak mendapatkan apapun. Sesekali matanya menatap orang-orang di sekitarnya terlalu lama, memancarkan campuran keterkejutan, frustrasi, dan mungkin keinginan untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki posisi. Ketika prosesi mendekati akhir, Andrew tampak mulai menggeser posisinya, menempatkan diri seolah bersiap untuk mendekati seseorang secara khusus. Ekspresi dan gerak-geriknya menunjukkan satu hal. Ia bersiap untuk berbicara dengan seseorang, percaya bahwa pertemuan itu bisa mengubah segalanya. Orang itu tentu saja adalah Pangeran William. Ketika himne terakhir selesai dan jemaat berdiri untuk doa penutup, Andrew perlahan bergerak mendekati lorong tempat William dan Catherine berdiri. Langkahnya kecil, hati-hati, seakan ia sedang mengukur setiap gerakan. Sarah di sampingnya mengikuti dengan cemas. Ferguson mengikuti langkah Andrew, hanya selangkah di belakang. Wajahnya tampak tenang, meski matanya jelas menangkap ketegangan yang mulai muncul. William berdiri tegap di samping Catherine, kedua tangannya terlipat rapi di depan, tatapannya lurus ke depan tanpa goyah. Catherine menunjukkan ketenangan yang sama, dengan kerudung hitam tipis yang menutupi sebagian wajahnya, memberi kesan anggun namun kuat. Andrew terlihat sangat bertekad. Ia sedikit memiringkan tubuh ke arah William, seakan hendak mengatakan sesuatu. Namun William tidak memberinya kesempatan. Ekspresinya tetap kaku, matanya tak sekalipun bergerak. Pesannya jelas tanpa sepatah kata pun. William tidak menoleh, tidak mengangguk, tidak memberi reaksi apapun. Siapapun yang berada cukup dekat bisa melihat apa yang sedang terjadi. Catherine tetap kokoh di sisi William. Ia tidak menoleh ke Andrew, tetapi keberadaannya menjadi dukungan penuh bagi suaminya. Sikapnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia berdiri sepenuhnya di pihak William. Andrew bergerak lagi, sedikit mendekat, mungkin berharap mendapat respon sekecil apapun, namun tetap tidak ada. William tetap tak tergoyahkan dan Catherine mengikuti sikapnya. Keheningan itu terasa lebih tajam daripada penolakan yang diucapkan. Para tamu yang berada di sekitarnya bisa merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Jarang sekali publik melihat ketegangan sejelas ini antara bangsawan senior, apalagi di acara pemakaman. Namun di katedral yang sunyi itu, jurang di antara mereka terlihat jelas. Saat ibadah berakhir, peti jenazah Duchess of Kent dibawa perlahan
melalui lorong tengah. Alunan organ mengisi udara untuk terakhir kalinya, menggema di bawah lengkungan batu besar katedral. Keluarga kerajaan berdiri dan mulai berjalan dengan khidmat mengikuti peti. William meletakkan tangan lembut di punggung Catherine, menuntunnya dengan sikap penuh ketenangan. Mereka berjalan serempak, kompak, dan selaras. Di belakang mereka, Andrew dan Sarah Ferguson mengikuti. Jarak fisiknya memang kecil, tetapi maknanya sangat berat. Pengamat mencatat setiap detail, tidaknya interaksi, heningnya suasana, bahkan jarak langkah mereka. Semua itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Retaknya hubungan antara paman dan keponakan terlihat jelas di depan publik. Namun itu bukan akhir dari kisahnya. Setelah pemakaman, banyak yang berharap Andrew pergi dengan tenang atau bahkan meminta maaf atas perilakunya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Para pengamat kerajaan melihatnya kemudian pada hari yang sama meninggalkan rumahnya dengan Range Rover, muncul di depan umum untuk pertama kalinya setelah pemakaman. Tindakan ini menghebohkan para komentator kerajaan, bukan hanya karena ia tidak menunjukkan penyesalan, tetapi juga karena keberaniannya tampil lagi begitu cepat setelah pemakaman. Bagi banyak orang, tindakannya dianggap tidak sopan, baik kepada almarhumah Duchess maupun terhadap tradisi monarki. Untuk memahami betapa tidak pantasnya tindakan Andrew, kita perlu melihat siapa sebenarnya Duchess of Kent. Tetaplah bersama kami karena kisah hidupnya akan menjelaskan dari mana semua konflik ini bermula. Warisan Duchess of Kent. Catherine Lucy Mary Worsley lahir pada 22 Februari 1933 di Hovingham Hall, Yorkshire. Keluarganya adalah bagian dari kalangan bangsawan Inggris lama. Mereka memiliki tanah, tradisi, dan dihormati meski bukan keluarga kerajaan. Hidup di Hovingham berjalan tenang, dekat dengan alam, dan dipenuhi musik. Sejak kecil, Catherine menunjukkan karakter yang lembut. Ia menyukai piano dan biola, dan para gurunya sering berkata bahwa ia memiliki bakat alami. Ketika anak-anak lain bermimpi tentang kehidupan glamor, Catherine justru menikmati hal-hal sederhana, berjalan jauh, berlatih musik, dan makan malam bersama keluarga. Kepribadian tenang itu tidak pernah hilang darinya. Catherine Worsley bersekolah di Queen Margaret School di York, kemudian melanjutkan pendidikan untuk menjadi guru di Oxford. Mengajar bukan hanya pekerjaan baginya, itu adalah cara untuk membantu anak-anak percaya pada kemampuan mereka sendiri. Bahkan sejak muda, ia ingin membuat perubahan nyata. Kalimat sakral itu menandai titik balik dalam hidupnya pada tahun 1291. Pada tahun itulah Catherine menikah dengan Pangeran Edward, Duke of Kent, sepupu Ratu Elizabeth Drum.
Pernikahan mereka di York Minster menjadi berita besar di seluruh negeri, bahkan disiarkan di televisi, menjadikannya pernikahan kerajaan pertama yang ditayangkan setelah perang. Sejak saat itu, Catherine bergelar Duchess of Kent, memasuki dunia penuh tugas dan tradisi. Pada awalnya, ia menjalankan perannya seperti yang diharapkan, menghadiri acara kerajaan, meresmikan rumah sakit, dan mendukung badan amal. Namun tak lama kemudian terlihat jelas bahwa ia berbeda dari banyak bangsawan lainnya. Catherine tidak menyukai sorotan. Ia pendiam, rendah hati, dan lebih memilih pertemuan kecil di mana ia dapat berbicara dengan orang-orang secara pribadi. Karena itu, ia kembali kepada dua hal yang paling ia cintai, musik dan pendidikan. Sebagai Duchess of Kent, ia sering mengunjungi sekolah-sekolah, duduk bersama anak-anak, bertanya tentang mimpi mereka, dan mendorong mereka untuk mencoba musik. Ia bukan tipe bangsawan yang hanya memberi pidato singkat lalu pergi. Ia mendengarkan, ia peduli, dan banyak yang mengingat kehangatannya. Salah satu momen paling penting dalam hidup Catherine terjadi pada tahun 1994 ketika ia memutuskan untuk masuk agama Katolik Roma. Keputusan ini sangat besar mengingat keluarga kerajaan telah terikat pada gereja Inggris selama berabad-abad. Tidak ada bangsawan senior yang berpindah ke gereja Katolik selama lebih dari 400 tahun. Namun Catherine melakukannya dengan tenang tanpa sorotan media. Baginya, iman adalah urusan hati, bukan politik. 2 tahun kemudian, pada 1996, ia membuat keputusan mengejutkan lainnya. Catherine mundur dari tugas-tugas kerajaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, alih-alih berkeliling dunia menghadiri acara resmi, ia memilih bekerja sebagai guru musik di Hull, salah satu daerah termiskin di Inggris. Di sana, ia bukan Her Royal Highness. Ia hanya Mrs. Kent. Banyak anak bahkan tidak tahu siapa dirinya. Mereka hanya mengenal seorang wanita baik hati yang percaya bahwa setiap anak bisa bernyanyi. Ia membentuk paduan suara, mendorong siswa bermain alat musik, dan memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang tidak percaya diri. Catherine menyatu dalam kehidupan sekolah dengan sangat alami, sehingga sebagian besar orang tua tidak pernah menyadari bahwa anak-anak mereka diajar oleh seorang duchess. Pada 2002, Catherine melangkah lebih jauh lagi. Ia berhenti menggunakan gelar Her Royal Highness, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Kebanyakan bangsawan sangat menjaga gelar mereka, tetapi Catherine melepaskannya dengan sukarela. Ia ingin hidup sederhana tanpa beban formalitas. Dari pengalamannya mengajar, lahirlah salah satu pencapaiannya yang terbesar. Berdirinya organisasi Amal Future Talent pada 2004. Amal ini
membantu anak-anak berbakat dari keluarga miskin yang tidak mampu membeli alat musik atau mengikuti pelajaran. Banyak dari mereka kemudian menjadi musisi profesional dan sering mengatakan bahwa sang Duchess percaya pada mereka ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Catherine tidak mencari ketenaran. Ia jarang diwawancarai. Ia tidak mengejar gaya hidup glamour. Ia bekerja diam-diam, mengubah hidup orang melalui tindakan kecil yang tulus. Namun pernikahannya dengan Duke of Kent menghadapi tantangan tersendiri. Hubungan mereka perlahan menjauh seiring waktu, tetapi Catherine tidak pernah mengeluh atau berbicara buruk tentang suaminya. Ia tetap setia dan menjaga privasinya dengan sangat hati-hati. Sikap itu menjadi salah satu hal yang membuatnya begitu dihormati. Ia juga sangat mencintai hewan, terutama anjing. Teman-temannya mengingat bagaimana Catherine menemukan ketenangan dalam kebersamaan dengan hewan peliharaannya. Sederhana, setia, dan jujur. Bagi seseorang yang hidup di tengah kerumitan kehidupan kerajaan, kasih sayang dari hewan menjadi penghiburan besar. Yang membuat Duchess of Kent begitu berbeda adalah ketiadaan skandal. Di masa ketika keluarga kerajaan sering diguncang gosip, perselingkuhan, perceraian, atau drama publik, Catherine justru menjadi contoh kebalikan dari itu semua. Ia menunjukkan cara lain menjadi seorang bangsawan dengan kerendahan hati dan pengabdian. Disinilah perbedaannya dengan Pangeran Andrew tampak jelas. Sementara Catherine memilih kesederhanaan dan meninggalkan gelar kebangsawanan demi mengajar musik di Hull, Andrew, ia meninggalkan kekuasaan dan status, namun tetap memperoleh rasa hormat yang tidak pernah pudar. Andrew justru melakukan kebalikannya. Ia berpegang erat pada privilese sampai semuanya diambil darinya. Reputasi Pangeran Andrew runtuh karena serangkaian skandal, mulai dari hubungannya dengan Jeffrey Epstein hingga wawancara Newsnight yang memperlihatkan kesombongan alih-alih tanggung jawab, lalu penyelesaian hukum yang mengikutinya. Sementara sang Duchess memilih menjalani hidup sederhana dengan martabat, Andrew menyeret nama keluarga kerajaan ke dalam pusaran kontroversi. Kontras ini terasa sangat kuat pada hari pemakamannya. Pada momen yang seharusnya penuh penghormatan dan ketenangan, perilaku Andrew, tatapan menyelidik, senyum samar, hingga upaya memaksakan diri masuk ke percakapan menjadi penghinaan, bukan hanya kepada William dan Catherine, tetapi juga kepada almarhumah Duchess yang sedang dihormati. Ia telah menjalani hidup penuh pengabdian yang tenang. Andrew menjalani hidup yang dipenuhi skandal. Bagi banyak orang yang hadir, sikapnya bukan sekadar tidak sopan, itu memalukan. Inilah alasan mengapa reaksi Pangeran William begitu tegas. Ia tidak hanya berdiri di sisi istrinya saat menghadapi tatapan dingin Andrew.
Ia sedang membela kehormatan sang Duchess, seorang wanita yang melalui pengorbanan dan kerendahan hati telah memperkuat reputasi keluarga kerajaan pada masa ketika anggota lain justru melemahkannya. Dalam keluarga Windsor, warisan berarti segalanya. Duchess meninggalkan warisan berupa pengabdian, kasih sayang, dan iman. Andrew sebaliknya meninggalkan jejak konflik, ketidakpercayaan, dan perpecahan. Maka ketika William menolak memberikan bahkan sekecil apapun pengakuan kepada pamannya, pada pemakaman itu maknanya jelas. Ia sedang menentukan batas. Tindakan Andrew tidak hanya tidak menghormati acara tersebut. Ia mengotori kenangan seorang wanita yang hidupnya jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih penuh dedikasi daripada dirinya. Pada saat itu, William berdiri dalam dua peran sekaligus, sebagai suami yang melindungi Catherine dan sebagai pewaris tahta yang membela seorang wanita yang telah memberikan begitu banyak hal berharga bagi keluarga kerajaan.